Kalau kau dalam hidup, hendaklah lebih banyak takut daripada harap. Tapi kalau kau sudah sakit, maka harus lebih banyak harap daripada takut. InsyaAllah Allah sayang kepada kita. Allah pasti menyayangi kita. Jadi untuk apa kita ibadat? Untuk apa orang menyebut nama Allah, berzikir untuk apa? Untuk mencari ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan ingat kepada Allah, hati kamu menjadi tenang. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, banyak orang yang enggak bisa tidur akibat hatinya gundah, susah. Ya. Nah, maka agama kita ini menghantarkan kita kepada ketenangan jiwa. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuma'ninatul qalbi hiya ayyaskun fikruhu fi syai' al-mu'taqad. Jadi makna tenang hati ini adalah ya, menenangkan pikiran kita pada sesuatu yang kita yakini. Maka itulah penting ada keyakinan. Dengan keyakinan itu akan muncul ketenangan. Bapak Ibu, kita ini yakin akan meninggal kan? Jadi kalau hendak meninggal, tenang enggak? Pak Maku. Jadi kita hendak meyakinkan bahwa semua orang akan meninggal. Yang penting adalah bagaimana orang bisa menjalaninya dengan bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, hadirnya ketenangan bagaimana? Kata ulama, kalau kau dalam hidup, ya, taghlibu al-khauf 'ala ar-raja. Hendaklah lebih banyak takut daripada harap. Kalau kau masih sehat, itu harus lebih banyak takut ketimbang harap. Tapi kalau kau sudah sakit, sudah opname, sudah dipasang infus, alat-alat oksigen, sudah koma lah. Kalau sudah koma kan tinggal titik, Pak. Maka ketika seperti itu, taghlibu ar-raja 'alal khauf. Kalau kita sehat, kita harus lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika kita hendak meninggal, maka harus lebih banyak harap daripada takut. InsyaAllah Allah sayang kepada kita. Allah pasti menyayangi kita. Allah pasti melindungi kita. Sehingga orang kalau sudah hendak meninggal, wajahnya berseri-seri, dia ingin hendak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Orang yang merindukan bertemu dengan Allah, Allah juga rindu bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Orang yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun akan benci bertemu dengannya. Jadi inilah sebuah konsep untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini kisah yang mengantarkan kepada ketenangan. Jadi ketenangan ini sesuatu yang sifatnya tidak nampak, yang sifatnya rohani. Yang nampak ini adalah sesuatu yang tidak akan mempengaruhi kita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal fikru fi surati al-ihya ghair mahdhur. Jadi pemikiran ini dalam gambar ihya, gambar yang dapat menghidupkan kita, yang tidak memudaratkan kita. Jadi apa yang kita gambarkan itu sesuatu yang positif. Maka dalam agama kita diajarkan agar kita selalu berbaik sangka. Tidak boleh kita berpikir pesimis. Tidak boleh kita buruk sangka kepada orang lain. Karena dengan seperti itulah kita dapat ketenangan. Kalau orang misalnya senyum kepada kita, Masya Allah baik ya. Kalau ada orang memaki kita, oh itu mungkin hendak memperbaiki saya. Kalau ada marah sama kita, barangkali beliau ada sesuatu yang salah saya perbuat. Selalu saja kita mendudukkan orang pada posisi yang positif. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, kita pernah menyampaikan sebuah kisah. Baginda sallallahu alaihi wasallam melewati bangkai. Bangkai. Beliau tanya sahabat, bagaimana pendapatmu tentang bangkai itu? Kata sahabat, bangkai bau. Ya. Nabi mengatakan, tapi bangkai itu
giginya putih. Giginya putih. Apa maknanya? Nabi selalu ingin menampakkan hal-hal yang positif dalam hidup ini. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah